Jadi kalau kitab Ulangan ini dikeluarkan dari Alkitab, ya Alkitab nggak berubah karena hanya ya. Jadi kalau diulang jangan bosan. Mengapa ada ayat ini? Karena manusia ini dasarnya suka lupa. Sebab itu perlu diingatkan terus, diulangi terus. Saya yakin firman ini tidak pernah bosan. Katakan amin. Kapan firman gak pernah bosan? Kalau kita jadikan firman ini makanan. Saya berdoa jemaat GSJS, terus ingat Tuhan itu baik. Amin. 9 dari 10 orang kusta lupa kembali kepada Yesus. Wih, yang lupa 9. Berarti yang ingat berapa? 1. Wah, dari 100 orang Kristen 90 lupa. Lupa. 105 mujizat, 90 lupa sama Yesus yang membuat mujizat. Saking senangnya terima mujizat, wes gak balik wes. Ya, dasarnya manusia ini suka lupa kebaikan orang. Yang diingat apa? Kesalahan orang. Sampai ada pepatah, 1000 kebaikan hilang karena 1 kon salah ping pisan ae wis ilang kabeh kebaikanmu. Shalom. Sungguh nyata semua kebaikan Tuhan. Benar? Amin. Saya ingat Daud pernah berkata dalam Mazmur bahwa jangan lupakan kebaikan Tuhan. Amin. Ada 5 kebaikan Tuhan yang disampaikan oleh Daud ya dalam Mazmurnya. Dia mengampuni semua kesalahanmu. Katakan amin. Ya, dia menyembuhkan penyakitmu. Yang pertama diampuni, yang kedua disembuh. Ya, dia menebus engkau dari liang kubur. Maksudnya udah mati. Ya, kita masih bisa hidup, ditebus oleh Tuhan. Ya, kita dipuaskan hasrat. Ia memuaskan hasratmu. Semua keinginan saudara, beli rumah, beli mobil, apa saja, hasrat keinginan kita dipuaskan. Ya, dan Tuhan memakotai kita dengan semua kebaikan. Ya, diampuni, disembuhkan, ditebus, dipuaskan dan dimakotai. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Ya, mengapa ada ayat ini? Karena manusia ini dasarnya suka lupa. Sebab itu perlu diingatkan terus, diulangi terus. Anak-anak kita dinasihati, nggak boleh gini ya, nggak boleh gini ya. Besok dinasihati lagi, jangan bosen. Ya, karena memang suka lupa. Saya itu di Alkitab ada kitab Ulangan. Ya, jadi kalau kitab Ulangan ini dikeluarkan dari Alkitab, ya Alkitab nggak berubah karena hanya ya. Jadi kalau diulang jangan bosen. Wah, ini kok pendeta ngulang-ulang khotbah terus, ya nggak boleh bosen. Ya, saya yakin firman ini tidak pernah bosen. Katakan amin. Kapan firman nggak pernah bosen? Kalau kita jadikan firman ini makanan. Kalau ini makanan nggak pernah bosen. Ada yang di sini bosen makan nasi? Angkat tangan. Ada? Loh, saya lihat kok ada yang angkat-angkat separuh. Ada? Nggak ada. Ya, nasi nggak pernah bosen. Karena nasi itu apa? Kalau camilan bisa bosen. Hari ini dikasih camilan, misalnya kacang hijau, camilan kan? Nah, besok kasih kacang hijau lagi, besok lusa pasti komplain. Komplainnya apa? Kok kacang hijau terus sih, saben dino, bosen. Kenapa? Karena itu bukan makanan, itu hanya camilan. Firman ini makanan atau camilan? Halo? Kalau ini makanan, nggak pernah bosen. Ya, dengar firman setiap hari oke. Ya, dibaca setiap hari oke. Nah, jadi kalau diingatkan terus, ya, saudara dinasehati, diulang-ulang, ya seperti ayam berkokok setiap hari. Ya,
Petrus mendengar ayam berkokok, Petrus apa? Nangis. Karena dia ingat firman Tuhan. Nah, Tuhan pakai ayam ini setiap hari, bunyinya sama, kokoroyo. Ya, bulan depan bunyinya apa? Kokoroyo. Tahun depan bunyinya kokoroyo, sama, diulang-ulang. Nggak mungkin hari ini kokoroyo, bulan depan kokokokokokokokok. Waduh, orang bingung ini ayamnya dari mana ini? Ya, nah, jangan melupakan. Dasarnya manusia ini suka lupa kebaikan orang. Yang diingat apa? Kesalahan orang. Sampai ada pepatah, 1000 kebaikan hilang karena satu. Kon salah ping pisan ae wis ilang kabeh kebaikanmu. Ya. Jadi jangan ya. Jangan ada yang melupakan kebaikan Tuhan. Saya berdoa jemaat GSJS terus ingat Tuhan itu baik. Amin. 9 dari 10 orang kusta lupa kembali kepada Yesus. Wih, yang lupa 9. Berarti yang ingat berapa? 1. Wah, dari 100 orang Kristen 90 lupa. Lupa. 105 mujizat, 90 lupa sama Yesus yang membuat mujizat. Saking senangnya terima mujizat, wes gak balik wes. Ya, ayo saya ingin jemaat di GSJS tidak ada yang melupakan Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan. Saya ingat lagi, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerahnya. Ayo jangan lupa ya, kita harus ingat selalu. Memang tidak ada perintah untuk kembali kepada Yesus. Yesus cuma bilang, kamu pergi ya kepada imam-imam. Karena waktu itu imam merangkap dinas kesehatan. Yang menyatakan tahir itu imam. Ya. Jadi kamu pergi ya, tunjukkan. Udah itu aja. Tidak ada perintah untuk kembali. Tapi yang satu ini orang tahu diri. Walaupun gak diperintah kembali, dia saya tulis. Dia satu orang ini tahu. Saudara, kita ini mesti jadi orang yang tahu diri gitu loh. Ya, udah ditolong Tuhan, udah orang tua begitu baik, mesti tahu diri. Ya, jangan kita ini jadi orang yang nggak tahu diri. Yang satu ini punya kecerdasan, tidak perlu tapi dia pinter. Itu dia terima sesuatu yang luar biasa. Saya harap kita jadi yang satu ini. Kok diam? Amin. Jadi yang satu ini pinter. Kalau saudara pinter, saudara akan berkembang. Sebab engkau kan mengembang, nyanyi, ke kanan, ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa. Kalau saudara cerdas, bisa berkembang. 2023 menjadi tahun perkembangan buat kita. Tahun perluasan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Tahun perluasan. Tapi mesti pinter. Jangan nunggu di perintah. Gak ada perintah kok untuk kembali. Saya gak salah kan kalau saya gak balik. Loh, ya apa sih kon ini? Kamu gak tahu diri loh. Lihat ya, yang tahu diri 1, yang gak tahu diri 9. Ternyata yang mayoritas belum tentu benar. Kadang-kadang yang benar justru yang minoritas. Jadi saudara jangan, wah saya ikut aja suara orang banyak. Sing lain ya apa? Kon ngei piro, isaku sak ngene ae. Saudara ini kok jadi Kristen kok ngikuti arus orang banyak. Ya, Yesus naik salib itu seorang diri. Katakan amin. Konco-koncone murid-muridnya nggak ada yang ikut, dia naik sendiri. Tuhan bilang aku hanya butuh 1 orang untuk membangun kota Yerusalem. 1 aja cukup.
Kok sakeh-akeh wis. Ya. Bahkan dalam Injil Lukas dikatakan, saudaraku, kenapa kamu tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jadi kalau tahu itu benar, ambil keputusan sendiri. Ya. Nabi Nuh memutuskan sendiri, bangun bahtera. Nggak ada orang yang mau ikut. Mana ada? Dianggap gendeng, dianggap senting ini. Bangun bahtera, kapal besar di atas gunung. Ini perbuatan yang nggak masuk akal ini. Orang bilang stres ini. Ya, bangun kapal bahtera, kapal besar pasti di tepi. Di tepi? Iya. Coba kalau nurundingan sama satu RT, ya apa ini? Tuhan suruh saya bangun kapal. Oh jangan. Nanti kamu digawe ya, omongan orang nanti. Pikir kamu gak waras. Ayo baca Lukas 12 ayat 57. Saya ingin ya kita tahun depan harus punya keputusan sendiri. Halo, amin. Temen gak mau ikut, oh gak mau ikut doa malam, aku budal dewe. Katakan amin. Ya, orang teman lain, kayak apa perpuluhan. Kon gak gelem gak apa-apa, aku tetap jalankan firman. Loh kok diam, amin. Lukas 12:57 2-3. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan rame-rame? Betul? Memutuskan sama-sama, bukan memutuskan sendiri apa yang ya. Kadang-kadang harus jalan sendiri. Ya, Abraham jalan sendiri. Kalau dia tanya saudaranya, iparnya, ya, wah pasti nggak boleh. Atau tanya istrinya aja nggak boleh. Mah, Iskak saya sembelih ya. Loh, lah apa Pak? Ya Tuhan minta. Wah, kamu halusinasi. Umur 100 wis tuwek kon iki. Gak usah berangkat. No, memutuskan Tuhan udah bilang, saya jalan. Ayo, saya ingin ya. Saya dulu bikin GSJS juga memutuskan sendiri. Orang bilang, Pak, kok Bapak dipikir sesat gini-gini. Gak peduli. Ini Tuhan yang suruh. Saya jalan Tuhan menyertai. Ya, ayo saudara, kita harus belajar ya. Jadi Kristen yang tahu diri. Seperti satu orang kusta. Saya ingin semua yang datang jemaat GSJS jadi seperti satu orang yang tahu diri, tahu mengucap syukur. Ayo saya akan ajak saudara lihat. Ketika orang yang tahu diri ini, apa yang dia terima? Kita buka dulu Lukas 17 mulai ayat 11 hingga ayat 19. Kita baca sama-sama ya. Lukas 17 mulai ayat 11. 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Tuhan Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembalilah sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. 17. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi, di manakah yang 9? 18. Tidak adakah di antara mereka yang apa? Kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. 19. Lalu ia berkata kepada orang itu sama-sama, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Ya. Nah,
Saya ingin saudara kita belajar 10 orang kusta, 10 yang sakit, yang sembuh berapa? Yang sembuh berapa? Semuanya sembuh. Saya yakin malam ini semuanya diberkati, semuanya terima mujizat Tuhan ya, semuanya. Tuhan itu enggak pilih-pilih, oh yang ini yang disembuh, no yang ini enggak, oh semua akan terima mujizat. Amin. Nah, kita lihat 10 orang ini sembuh, yang kembali hanya 1 untuk mengucap syukur. Saya dapat 3 pelajaran dari ayat-ayat tadi. Yang pertama, dengan bersyukur, dengan apa? Yang satu ini yang kembali bukan hanya tapi ia juga diselamatkan. Yang 9 cuma sembuh tok. Yang ke-10 sembuh dan selamat. Saudara mau sembuh saja atau sembuh dan selamat? Saudara mau jadi kaya saja, diberkati saja, atau diberkati dan selamat? Ya, jangan cuma kaya tok. Ya, jangan cuma sembuh tok. Sebab itu orang sembuh belum tentu selamat. Ya, tapi orang yang diselamatkan oleh Tuhan pasti disembuhkan. Ya, itu kalau KKR, yang sembuh banyak, tapi setelah itu hilang. Ya, setelah itu nggak tahu kemana. Bahkan ada yang murtad lagi, nggak terima Yesus lagi, karena hanya sembuh. Nah ini bahayanya kalau cuma sembuh. Ya, saya ingin jemaat bukan cuma sembuh hari ini, engkau terima keselamatan dari Tuhan. Dan bukan hanya selamat, yang satu ini juga dapat berkat tambahan. Katakan berkat apa itu? Ia mendapatkan kembali anggota-anggota tubuhnya yang hilang. Wah, setelah tahu orang kusta ini ya, kalau kesandung batu nggak sakit, tapi jari-jarinya hilang. Orang kusta ini rapuh, ya, dicewer gini, daun telinganya. Saya sudah lihat orang kusta ada yang gerowong hidungnya, ya, tahu-tahu hidungnya lepas, jari-jarinya ini nggak lengkap, ya, mungkin tinggal 3, yang ini tinggal 2, ya. Tapi waktu dia kembali bersyukur, yang hilang tahu-tahu lengkap, ya. Waduh, mujizat ini. Saya yakin mujizat Tuhan itu sempurna. Bukan cuma disembuhkan tok, dibalik sing hilang-hilang iki. Bisa nggak Tuhan kembalikan? Ngopo angele? Dia Tuhan yang maha. Tuhan jadi manusia, kok bisa? Loh, kenapa nggak bisa? Tuhan mau jadi apa aja bisa nggak? Halo, bisa? Tuhan mau jadi pohon bisa? Oh bisa. Tuhan mau jadi pesawat bisa? Bisa. Tuhan kok mau jadi apa aja bisa dia. Kok bingung Tuhan jadi manusia kok bisa? Loh, emangnya kenapa? Allah kuasa melakukan segala perkara. Jadi Tuhan berkuasa. Saya punya teman tuh hamba Tuhan, dulu dipakai Tuhan, kaki panjang sebelah didoakan bisa tumbuh. Loh, kok bisa? Tadinya pincang, dingklang, karena tinggi cc-an ya, tinggi yang satunya pendek. Didoakan dalam nama Yesus, bisa kembali. Pak Sam nggak bisa, talentanya bukan itu. Ya, bahkan udah hamba Tuhan doa dalam nama Yesus, tumbuh gigi, loh giginya tumbuh, bogang bisa tumbuh. Wah saya nggak bisa, mungkin Timothy nanti yang bisa, karena dia dokter gigi. Ya, tapi nggak pakai dipasang gigi palsu. Ya, ada hamba Tuhan, saya punya kenal beberapa teman-teman, ada yang sudah meninggal. Ya, itu kalau doa bisa ada percikan emas. Jeffrey Pesek itu, orang Manado. Ya, musik muda meninggal. Dulu dia bikin gereja COM, Cinta Orang Miskin. Wah, hebat itu. Ya, dia masih muda, orang Manado, ganteng kayak artis. Meninggal, terlalu capek meninggal. Kasihan, sayang, mestinya nih orang potensi.
Dulu tetangga waktu saya kecil di Mojo Arum Gang 1. Ya, kakaknya namanya Ellen Ocen, keluarga Pesik. Doa gitu. Orang emas sih. Kepeletian emas. Wah, bisa. Tuhan itu ajaib. Amin. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan dengan spesialisnya masing. Saya nggak bisa. Mungkin dia juga nggak bisa seperti saya kalau khotbah begini. Mungkin juga. Jadi semua, itu gereja ini bisa sempurna kalau bersatu. Amin. Jadi jangan merasa gerejanya ini paling bagus. Jangan. Katolik ada kelebihan. Kelebihannya Katolik apa? Dia sangat menghormati Bunda. Oh, kita nggak bisa kan? Dia bisa. Itu kelebihannya. Bagus. Ya. Orang Advent bagus banget. Apa itu kelebihannya? Oh, ajarannya harus mencuci kaki. Saya pernah ikut di salah satu gereja Advent, saya kaget pendetanya datangi saya berlutut, saya bilang, saya mau cuci kakinya Bapak. Loh, jangan Pak, ini kaos kakiku sak minggu gak tak ganti. Ini sak minggu ini amputasi. Gak apa-apa, biarin. Ya, saya dilepas kaos kaki, dicuci. Wah, ini aku gak iso, aku lo gak pernah. Sekali-sekali saya akan cuci kakinya pelayan Tuhan ini di depan. Ya, loh, nggak bisa. Orang Protestan, wah, kelebihannya di paduan vokal grup dari gereja Protestan. Pasti ciamik. Ya, suara 1, suara 2, suara 3, suara sopran, alto, tenor, bass, metu kabeh. Kita ini kadang-kadang singer aja bisa falas, saudaraku. Pak iki falas lho iki singer. Mosok? Iya iki ambekan tok falas ya. Loh, mosok ambek? Watuk falas, rungokno. Watuk iki lho falas. Oh iya ya. Ya, durung nyanyi sik watuk ambek ambekan wis falas. Ya, Protestan. Pantekosta, kuat doanya. Kita mungkin nggak bisa kayak orang Pantekosta. Karismatik. Kalau nyanyi jingkrak, joget, nari-nari, kita nggak bisa mungkin. Semua punya kelebihan masing. Ada yang mungkin, ini firmannya, pengajarannya mantap, ya, berbobot itu. Semua harus bersatu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan ada yang merasa paling hebat. Tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Saya di mimbar tidak pernah menjelekkan doktrin gereja lain. Saya bilang ngapain? Mau baptis percik, baptis selam, ya boleh. Kalau udah ngerti Pak saya pingin selam, silakan. Kalau enggak saya merasa cukup, ya terserah. Ya, saya enggak pernah berdebat soal doktrin harus begini-begini. Kita tidak punya waktu untuk bertengkar masalah itu. Waktu kita sedang kejar-kejaran dengan setan untuk merebut jiwa-jiwa dari neraka. Amin. Setiap menit berapa orang mati tanpa Yesus. Sedangkan gereja membuang waktu hanya untuk berdebat masalah doktrin yang sebenarnya tidak terlalu penting. Ya, semua itu dilakukan di dalam nama Bapa, Anak, dan itu sah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Nah, ini. Jadi dengan bersyukur dia jadi lengkap. Jadi apa? Utuh. Yakobus pasal 1 ada janji Tuhan. 3. Kamu akan sempurna, utuh, dan tidak Saya berdoa, apa yang hilang di tahun 2022 akan dikembalikan Tuhan di tahun 2023. Engkau jadi utuh, jadi lengkap. Amin. Saya bilang Tuhan terima kasih. Saya bersyukur ya, teman-teman yang hilang Tuhan kembalikan. Saya lihat ini hilang wisan, balik ini. Nanti yang belum segera akan nyusul tahun 2023 akan dikembalikan ya, jadi utuh. Jadi hari ini kita harus bersyukur, kita harus berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong saya sampai di sini, dan berkat Tuhan gak berhenti sampai di sini. Tuhan masih melanjutkan karyanya. Katakan amin. Ayo kita berkata hari ini, Tuhan terima kasih. Ya, yang kedua, lihat 10 orang kusta ini dari jauh mereka teriak-teriak, Yesus, bengak-bengok,
Tuhan Yesus, guru, ya, anak Daud. Yes, karena mereka perlu sama mereka perlu karena mereka perlu, dari jauh mereka teriak. Tapi setelah mereka sembuh, artinya apa? Mereka bisa mendekat pada Yesus. Tadinya nggak boleh, kusta. Orang kusta tuh nggak boleh dekat sama orang sehat. Ya, kalau COVID nggak boleh deket-deket. Istilahnya kalau kena COVID harus dikarantina. Wah, bersyukur Pak Jokowi mencabut PPKM. Sudah tidak ada COVID di negara ini. Amin. Loh, dicabut berarti udah nggak ada. Tapi tetap kalau bisa pakai masker, jaga kebersihan ya. Tetap harus waspada. Tuh, saya kaget Pak Jokowi mencabut PPKM. Wah, hebat. Ya. Ini memang harus diapresiasi Bapak Presiden kita ini, Pak Jokowi. Luar biasa. Nggak ada loh presiden kayak begini. Semua trans dibuka, Trans Jawa, Trans Papua. Semua jalan-jalan. Ya, hebat. Kita berdoa 2024 akan muncul presiden yang lebih baik dari Pak Jokowi. Amin. Lebih baik. Jangan bilang, wah nggak ada Pak, cari udah nggak. Siapa yang bilang nggak ada? Tuhan menyimpan orang-orang hebat. Seperti Elia, saya tok sing paling baik. Semua sudah menyembah Baal, mulutnya mencium patung Baal. Itu katanya Nabi Elia. Tuhan ngomongnya lain. Saya masih punya 7.000 loh. Seperti kamu. Tuhan punya berapa? 7.000 kayak kamu. Duh, padahal Elia merasa dia sendiri yang paling suci. Gak pernah mulutnya mencium patung Baal. Tuhan bilang aku punya. Loh, Tuhan bilang aku punya berapa? Pak, ayatnya ada. Roma 11. Ayo tak tunjukkan. Roma 11. Saya yakin tuh Tuhan masih punya orang-orang lebih baik dari Pak Jokowi. Halo, amin. Coba Roma 11. Lupa kok baca Roma. Loh ya, ini ada di sini. Paulus nulis di Roma 11. Mulai ayat 2. Ayat 2. 2, 3. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel? Padahal ayat 3. Tuhan, nabi-nabimu telah, mesbah-mesbahmu telah mereka, hanya aku, apa katanya? Seorang. Dia merasa aku loh dewean tok, aku loh satu orang tok yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawa. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Sama-sama. Tuhan masih menyimpan berapa orang yang tidak pernah sujud menyembah izin. Yang izin siapa? Elia. Oh, pikir kontok ta sing ciami. Hah? Kamu pikir kamu sendiri yang paling suci? Iya. Aku masih punya berapa kata Tuhan? 7,000 people yang hebat. Yakin Tuhan masih menyimpan orang-orang hebat di negara ini untuk memimpin Indonesia menjadi negara yang lebih hebat lagi. Bahkan Indonesia diangkat Tuhan paling top di dunia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, buat Indonesia. Indonesia tanah air Ayo nyanyi dengan bangga. Tak pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Yang bisa lebih keras. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda, tempat ber
buat Indonesia. Haleluya. Jadi jangan pernah merasa, oh cuma saya. Ternyata Tuhan tuh nyimpen orang-orang yang hebat. Lihat, disuruh waktu ada perlunya, ya, dari jauh teriak. Sekarang udah bisa deket kan, udah sembuh kan kustanya. Gak mau datang pada Yesus. Mbok ya datang. Tadi kan teriak-teriak, minta-minta tolong. Sekarang gak mau datang. Artinya apa? Pelajaran kedua yang saya ambil adalah jangan kita jadikan Yesus hanya sebagai tambal butuh. Jangan. Jangan dijadikan Yesus cuma tambal butuh. Ono perlu netok ae. Saya tulis kalau ada perlunya datang, nggak ada perlunya goodbye. Ada perlunya haleluya, haleluya, haleluya. Kalau ada perlu nih halelupa. Bukan luya tapi lupa. Ada seorang istri bilang, Pak Sam, dulu perusahaannya suami saya itu masih kecil, gak duwe opo-opo Pak, melarat. Istrinya tuh saya ini dijadikan sekretaris. Dijadikan apa? Sekarang perusahaannya besar, asetnya banyak, sekretarisnya dijadikan istri muda. Loh, ya apa Pak? Kok istri hanya dijadikan tambal? Dulu waktu miskin, pegang tangan Yesus, pegang tangan Yesus, aku pegang tanganmu. Yang udah kaya, semua cewek dipegang-pegang. Jangan. Saya itu ya, lihat dalam pelayanan saya kalau udah manggil doa, orangnya nggak datang, saya nggak akan manggil orang lain. Saya akan doa sendiri. Kenapa? Saya takut yang dipanggil kedua akan bilang, aku cuma dijadiin tambal. Coba yang kalau tadi yang dipanggil pertama ada, saya kan nggak dipanggil. Loh, membuat orang itu kadang-kadang, aku cuma jadi serep. Mau dijadiin serep? Mau istri serep? Suami serep mau? Jangan. Kita gak boleh jadikan Tuhan tambal butuh. Tuhan gak ada duanya. Tuhan cuma satu-satunya. Amin. Situ ya, kadang-kadang ya jujur ya. Kita anak Tuhan tuh sama kita ini anak-anak orang percaya nih sama Tuhan tuh kita anggap kayak PLN. Ya. Kita ini nganggap Tuhan tuh kayak apa? Kenapa? Tadi ada Pak Rudi Thomas, nggak tahu Pak Rudi udah pulang, orang PLN. Karena kita merasa gini, gak apa-apa lampu mati, aku masih punya genset, masih punya serep. Saya harap sudah berkata, aku gak duwe serep, cuma Yesus tok. Halo, tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Jangan punya jujur, kita jadikan Tuhan tuh kayak PLN aja. Gak apa-apa, aku siap genset kok. Mati yo, ayo. Aurup no gensetku, loh, murup. Aduh, bahaya di anak-anak Tuhan. Saya harap genset dibuang semua. Loh, bukan genset di rumah saudara lo ya. Mosok loh Pak Sam kok ngawur genset. Oleh itu jadi dibuang eman. Bukan genset itu. Maksudnya genset itu gini. Kok Yesus gak iso? Ono wong pinter nang Jombang lo pinter. Siapa itu? Dukun Ponari. Dulu ada dukun Ponari, cilik nyembukno pakai batu itu. Oh Yesus gak iso, itu ono wong pinter. Ya, ada orang ini. Jangan. Saya harap Yesus tidak ada duanya. Satu-satunya yang makanya gensetnya harus gensetnya harus buang. Bukan genset generator yang di rumah saudara untuk listrik, kalau itu jangan dibuang, mahal. Malah saya kepingin beli untuk Wijaya Kusuma, masih belum. Ya, pingin ono berkat. Karena kadang-kadang wanita itu kalau Sabtu itu suka lampunya mati lah Sabtu isu itu di Wijaya Kusuma. Ya, yang terakhir, yang ketiga, Yesus bagaimana caranya menyembuhkan? Yesus cuma bilang, pergi, jalan, tunjukkan dirimu kepada imam. Dan dikatakan di tengah perjalanan mereka, di tengah perjalanan mereka disembuhkan. Kapan sembuhnya? Di tengah perjalanan. Saya ingat salah satu lagunya Ebit. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan.
rupanya banyak ini fansnya Ebit di sini. Sayang ya, sayang Ebit bukan anak Tuhan. Maksudnya bukan Kristiani ya. Yang saya mau undang yang satunya, kacamataan ganteng tuh siapa? Ari Lasso. Dia anak Tuhan, tahun depan diundang di GSCS. Wah, ya, fansnya banyak itu, Ari Lasso. Di tengah perjalanan, seringkali kita ini merasa, Pak, jalanku ini berat. Pak, aduh, susah aku ini. Ya, perjalanan hidup saya ini menyedihkan ceritanya. Loh, hari ini saya ingat firman Tuhan, ya, Tuhan berjanji di sepanjang jalan kita akan melihat kemenangan. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Oh, kalau itu lagunya di luar, tapi lagu kita jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.